Saudara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menggelar kongres pada 19 dan 20 Juli untuk mencari ketua umum baru. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan hadir. Banyak isu dan spekulasi yang beredar di publik terkait dengan masuknya Jokowi ke dalam PSI. Benarkah hal itu dan apakah PSI akan jadi kendaraan baru politik Jokowi? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah hadir melalui sambungan daring. Mas Benediktus Papa yang merupakan Sekretaris Steering Komite Kongres PSI dan juga sudah hadir ke studio. Ada Bung Saidiman Ahmad, Program Manager Saiful Mujani Research and Consulting. Selamat pagi Bung Saidiman. Selamat pagi. Ya, kemudian juga ada Mas Beni. Selamat pagi Mas Beni. Selamat pagi Mbak. Ya Mas Beni, ini saya tahu pasti lagi sibuk-sibuknya menyiapkan kongres di 19 dan juga 20 Juli besok begitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, kenapa ya kok dilakukannya di Solo? Solo itu kan identik dengan Joko Widodo sebenarnya. Kenapa nih dilakukan di Solo kongresnya? Nggak di Jakarta atau di daerah lain ya? Iya, sebenarnya kita ingin mau mengambil semangat dari Solo Mbak ya. Kita tahu bahwa Solo ini salah satu pusat peradaban kita. Kemudian yang kedua, dari Solo juga muncul pemimpin-pemimpin yang menjadi fenomenal di negeri ini, termasuk salah satunya saya kira Pak Joko Widodo. Sehingga tentu kami ingin mengambil momentum itu untuk menjadi awal bagi Partai PSI untuk bagaimana ke depan membangun partai, seluruh kader-kader ikut membangun partai dengan mengambil semangat tadi itu, semangat dari Solo, kemudian mengambil nilai-nilai perjuangan dari tokoh-tokoh yang lahir dari Solo. Oke, gitu, jadi ada backgroundnya kenapa kemudian Solo dipilih menjadi lokasi Kongres PSI begitu ya. Apalagi kayaknya kok tepat banget ya, kebetulan sekali begitu. PSI kan juga mau rebranding ya, benar ya? Logo barunya sudah ada, kemudian bahkan ada ungkapan partai super terbuka. Bagaimana nih ceritanya nih, Mas Beni? Iya, jadi memang pertama partai super terbuka pertama disampaikan oleh saya kira Pak Jokowi. Kita tahu bersama bahwa Pak Jokowi menginginkan suatu partai yang betul-betul terbuka, dalam artian partai yang memang menjadi milik seluruh anggota, partai yang dalam keputusan-keputusan strategis anggota juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan saya kira itu bagus untuk proses politik kita. Dan sehingga ketika di DPP Mas Ketum juga punya pemikiran yang sama bahwa PS ini mesti dibuka dengan seluas-luasnya kepada seluruh anggota, sehingga anggota juga merasa bahwa partai ini milik mereka. Jadi partai ini tidak hanya milik segelintir orang, tapi memang anggota merasa bahwa kami juga dilibatkan, anggota juga diberikan tempat yang betul-betul bisa membangun partai secara maksimal, dan itu yang sedang kita lakukan hari ini dengan konsep pemilu raya. Bayangkan Mbak, ini partai yang pertama yang kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh anggota yang sudah diverifikasi, 187.306 anggota itu memberikan suaranya, mendapatkan hak yang sama untuk menentukan siapa ketua umumnya. Dan saya kira ini menjadi contoh yang bagus untuk kita ya, memberikan keleluasaan kepada anggota untuk menentukan sendiri. Saya kira keputusan-keputusan partai kan juga mesti melibatkan anggota, karena bagaimanapun juga kekuatan partai itu adalah anggota itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, rebranding partai yang kami dorong hari ini salah satunya juga adalah pergantian logo yang tanggal 20 nanti secara resmi akan di launching. Kami berharap bahwa dengan logo yang baru ini juga menjadi semangat yang baru untuk kader-kader partai PSI dimanapun, untuk bagaimana semakin solid. Dan juga ya tentu dengan logo yang baru kami ingin mengambil nilai-nilai di situ, bahwa partai juga mesti dibangun dengan satu kebijaksanaan, satu keluasan yang tentu kita ingin bahwa seluruh kader mengadopsi nilai-nilai itu, yang pada akhirnya nanti kita ingin bahwa partai ini betul-betul bisa menjadi corong ya aspirasi masyarakat yang bisa diandalkan gitu.
Oke, ini sudah dilakukan di Solo begitu ya, lahir dari apa ya, orang-orang besar juga yang di Solo, salah satunya adalah Pak Jokowi, partai super terbuka juga dari Pak Jokowi, ungkapan tersebut termasuk juga soal kalau tidak salah one man one vote itu juga kalau tidak salah juga dari Pak Jokowi. Jadi sudah tinggal menunggu waktu saja ya Pak Jokowi ini berada di dalam naungan PSI atau partai super terbuka. Iya, kalau soal itu kan pertanyaannya kembali ke Pak Jokowi, Mbak. Tapi sekali lagi kami Tapi sadar kan kemarin betul. udah ngasih itu, udah ngasih jaket Iya, bawaan ke Pak Jokowi ya rumahnya. tentu kami apapun yang menjadi langkah politik Pak Jokowi kami tentu akan mendukung secara penuh. Apakah bergabung dengan partai PSI atau tidak ya tentu kami akan tetap mendukung pilihan politik Pak Jokowi. Tapi saya kira substansinya bukan di situ. Yang tentu kehadiran Mas Kaisang hari ini di partai PSI saya kira itu juga kan sudah mewakili kehadiran Pak Jokowi. Jadi tanpa kehadiran Pak Jokowi di PSI saya kira sudah ada Mas Kaisang. Tapi Oke. sekali lagi bahwa kehadiran Pak Jokowi di PSI pun itu adalah memang kerinduan partai, kerinduan kader partai PSI sejak dulu. Tapi sekali lagi bahwa semua itu dikembalikan kepada Pak Jokowi untuk menentukan langkah-langkah politiknya ke depan. Kami partai PSI mencoba untuk mengakomodasi semangat yang hari ini diwariskan oleh Pak Jokowi termasuk Dan itu dalam sudah diakomodir oleh PSI ya semuanya ya keinginannya. ya termasuk dengan sistem pemilihan terbuka ini saya kira itu juga mengadopsi pemikiran-pemikiran Pak Jokowi dan ya kami ingin menampilkan bahwa semangat yang dibangun partai PSI hari ini itu adalah semangat Pak Jokowi, Mbak. Oke, baik. Saya ke Bung Saidiman dulu ya. Saya bergeser dulu ya, Mas Bedi. Bung Saidiman, sudah bisa dipastikan Joko Widodo akan berkendara di politik, di partai politik PSI? Sudah hampir bisa dipastikan? Saya kira semakin dekat ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah sebelumnya, memang keluarga Pak Jokowi ini punya kedekatan khusus dengan Partai Solidaritas Indonesia. Ya kan anaknya ketua umumnya. Bahkan sebelumnya, sejak 2019 itu cenderung orientasi politiknya ke PSI gitu ya. Karena sementara di sisi yang lain, PSI sendiri kan kalau kita lihat dalam pidato-pidato dan klaim-klaim dari para pengurus PSI itu kan selalu melihat Pak Jokowi ketika itu, kemudian ada Pak Ahok, ada Pak Ridwan Kamil ketika itu. Jadi sosok-sosok yang ketika itu dianggap sebagai figur-figur politik yang bersih membawa perubahan, itu menjadi figur-figur yang menjadi panutan partai anak muda PSI ini ketika itu. Jadi mereka sedari awal itu menjadikan Pak Jokowi itu sebagai model gitu ya. Role model. Role model. Jadi kalau kemudian sekarang PSI dan Pak Jokowi semakin dekat, itu presidennya ada. Jauh sebelum Mas Kaisang menjadi ketua umum. Nah, kalau di hari-hari ini sudah makin terlihat jelas lah ya. Persoalannya pada Pak Jokowi sebelumnya itu kan seperti tidak mau menunjukkan sikap politiknya secara lebih jelas gitu. Saya kira itu juga salah satu faktor kenapa efek ekor jas Pak Jokowi pada PSI pada pemilu legislatif sebelumnya itu tidak terlalu terlihat, tidak maksimal lah, walaupun naik 100% kan. Jadi dari 1,9 menjadi 2,8% itu kenaikan yang sudah luar biasa. Nah, menurut saya sekarang ini momentum yang tepat untuk Pak Jokowi untuk kemudian lebih mengeksplisitkan ya posisi politiknya dalam hal ini partai-partai politik. Dan kalau kita lihat sejumlah partai politik kan diisukan dekat dengan Pak Jokowi kan, ada Gerindra, ada Golkar ketika itu. Tetapi saya kira di partai-partai besar itu ada persoalannya masing-masing. Di sana sudah ada pemiliknya. Nah, sudah ada pemilik sahamnya, ya, ibarat perusahaan. Menurut saya PSI adalah rumah yang sangat cocok untuk Pak Jokowi. Dan ini momentum yang tepat untuk Pak Jokowi lebih eksplisit. Oke, ini momentum yang tepat kemudian untuk memperjelas sikap politik dari seorang Joko Widodo dan ini juga bisa menjadi apa ya upaya untuk meningkatkan lagi untuk di 2029 agar PSI ini untuk bisa apa ya paling tidak masuk parlemen lah gitu ya. Ini jadi salah satu upaya juga. Saya kira ya sejak awal. Jadi Pak, kalau kita lihat pemilu kemarin kan 2024 PSI berusaha sekali mengidentifikasi diri sebagai partainya Pak Jokowi kan. Ya saya kira itu wajar karena Pak Jokowi ketika itu sangat populer, approval ratingnya di atas 70%, bahkan sampai 80%-nya di beberapa bulan menjelang pemilihan umum ketika itu. Jadi wajar kalau ada partai politik yang ingin mengidentifikasi diri sebagai bagian dari
kubu politik Pak Jokowi. Nah, kalau kemudian menurut saya kalau Pak Jokowi lebih eksplisit sekarang, walaupun sudah tidak menjadi presiden, tetapi setidaknya masih punya sisa-sisa atau masih punya banyak pendukung lah di tingkat bawah gitu. Relawan-relawan. Relawan-relawan, orang-orang yang puas dengan kinerja Pak Jokowi sebelumnya. Menurut saya kalau Pak Jokowi secara eksplisit ada di partai ini, menurut saya ini akan punya dampak elektoral. Ya, setidaknya ini bisa lebih memperkuat PSI. PSI kan sebenarnya kalau kita lihat dari 2019 ke 2024 itu sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sebetulnya. Walaupun belum lolos ke parlemen pusat, tapi misalnya kalau kita ukur dari parlemen di daerah gitu kan naiknya sampai 200% itu, dari sekitar 60 kursi DPRD menjadi 180 kursi. Jadi naiknya banyak sekali sebetulnya. Selain itu sekarang mereka juga punya kepala-kepala daerah. Betul. Ada sekitar 29 kepala daerah yang mereka dukung ini lolos kemarin. Jadi dan juga bagian dari pemerintahan, ada di pemerintahan. Jadi sebetulnya PSI secara gradual mengalami penguatan dan menurut saya ke depan apalagi dengan adanya Pak Jokowi saya kira itu akan lebih memperkuat PSI. Jadi pengaruh Joko Widodo ketika berada di dalam satu partai, begitu salah satunya ya ini tadi kita bisa melihat sudah hampir bisa dipastikan Joko Widodo atau PSI menjadi kendaraan politik bagi Joko Widodo, ini bisa punya efek ekor jas yang cukup signifikan untuk bisa mendongkrak PSI untuk bisa masuk parlemen atau paling tidak punya posisi tawar nanti di 2029. Kita tahu presidensial threshold seperti apa, begitu ya. Semua partai politik punya kesempatan yang sama untuk bisa mencalonkan presiden, calon wakil presiden. Ya, betul. Kalau kita lihat tradisi di dalam politik kita, memang ada salah satu tradisi dalam partai politik kita. Partai-partai politik yang besar itu adalah mereka yang punya tokoh karismatik gitu ya. Kita bisa melis hampir semua partai gitu ya. Di PDIP ada Bu Mega, Gerindra ada Pak Prabowo, dulu ada Hanura, ada Pak Wiranto dan seterusnya. PAN dulu ada Amin Rais di sana. Jadi ada tradisi politik kita di mana partai politik yang bisa berkembang dengan cepat, meraih dukungan yang lebih serius itu adalah mereka yang punya tokoh-tokoh karismatik. Menurut saya PSI sampai hari ini kan belum. Jadi memang ini momentum yang tepat sekali. Menurut saya ini momentum yang tepat ya. Selain itu ya kalau kita lihat dari kesejarahan tadi memang punya kedekatan gitu ya. Dan sangat penting buat partai seperti PSI untuk punya figur seperti populer Pak Jokowi. Gitu. Oke, jadi saya kembali mengingat begitu ya, kalau di PDI Perjuangan ada Bu Mega, Bu Mega, kemudian ada Mbak Puan, kemudian di Partai Demokrat ada Pak SBY dan Mas AHY. Apakah mungkin kemudian posisi-posisi ini juga akan punya pola yang sama di PSI begitu ya? Ada Pak Jokowi, ada Kaesang begitu ya. Nah, yang paling menurut saya menurut Anda possible posisi yang ada di PSI untuk ditempati oleh seorang Joko Widodo, Ketua Dewan Pembina atau seperti apa yang paling possible menurut Anda? Bisa saja, tetapi kita mungkin harus melihat juga ADART mereka. Apakah Ketua Dewan Pembina sekarang yang dipegang oleh Jeffrey Giovanni atau siapa begitu, itu bisa digantikan atau tidak? Seingat saya di dalam ADART PSI agak lebih strict soal posisi Dewan Pembina. Tapi di dalam Kongres atau di dalam musyawarah nasional tentu saja semua hal bisa diubah untuk mengakomodir perubahan politik. Oke, saya tanya dulu berarti ke Mas Benny. Mas Benny, ini gimana soal ADART, soal penempatan Ketua Dewan Pembina, aturannya seperti apa? Haruskah kemudian masuk dulu ke dalam Partai Solidaritas Indonesia, punya kartu anggota atau seperti apa sebenarnya? Dewan Pembina PSI ini bagaimana sebenarnya strukturnya kalau menurut dari PSI sendiri, Mas Benny? Iya, saya kira ini kan Kongres ini kan besok baru pembukaan, Pak. Jadi saya kira segala sesuatu juga akan dibahas dalam Kongres, termasuk bagaimana strategi bagi Partai PSI untuk memastikan bahwa di 2029 ini kita punya persiapan yang matang untuk menyongsong agenda pemilu yang akan datang. Jadi dalam Kongres nanti semua akan dibicarakan, termasuk misalnya terkait dengan beberapa hal yang mungkin akan dirubah. Tapi sekali lagi bahwa kami tidak ingin mendahului forum Kongres. Nanti di Kongres kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Tapi terkait dengan Dewan Pembina tadi, saya kira selama ini kan kita tahu bersama bahwa Dewan Pembina itu diisi oleh para pendiri partai PSI. Jadi sampai sekarang juga masih seperti itu. Apakah nanti di Kongres ada perubahan atau tidak?
ya kita tunggu saja nanti di Kongres. Tapi kami tidak ingin berandai-andai. Sekali lagi bahwa kehadiran Pak Jokowi di Partai PSI misalnya, kalaupun beliau menentukan sikap politiknya, tentu kami seluruh kader Partai PSI membuka pintu selebar-lebarnya ya, apalagi kalau kita lihat Mbak, ini 1-2 hari ini kader-kader PSI yang datang di Kongres ini datang sowan ke Pak Jokowi semua. Jadi tentu kami ingin sekali lagi mengambil semangat dari Pak Jokowi, apalagi kalau ini beliau berkenan bergabung dengan Partai PSI. Tapi apapun itu Mbak, semua dikembalikan kepada Pak Jokowi. Hari ini kami memiliki Mas Kaisang Pangarep yang saya kira menurut kami ini adalah salah satu tokoh potensial yang sangat potensial, punya elektabilitas yang tinggi dan punya jiwa kepemimpinan yang sudah terbukti Mbak. Selama 2 tahun memimpin Partai PSI, saya kira Mas Kaisang membuktikan bahwa beliau bisa memberikan kemajuan-kemajuan yang signifikan untuk Partai PSI, termasuk dalam agenda pemilu 2024 kemarin, kemudian di pilkada saya kira hasilnya sangat signifikan, dan semangat inilah juga yang memberikan optimisme bagi seluruh kader PSI bahwa partai kita yang hari ini akan bergerak ke atas ya, tentu dengan dukungan dari seluruh anggota Partai PSI yang hari ini kita libatkan dalam proses pemilu raya. Oke, kenapa saya tanyakan itu karena banyak sekali santer banget begitu ya, santer sekali soal posisi Joko Widodo di Partai Solidaritas Indonesia begitu ya di Kongres ini. Banyak yang kemudian terdengar adalah oh ya Dewan Pembina, itulah kenapa saya mempertanyakan ini kepada Mas Beni. Termasuk juga soal rebranding. Rebranding ini menjadi menarik sekali begitu ya di menjelang Kongres PSI ini ada perubahan logo ya kan, perubahan logo begitu. Kalau di perusahaan aja rebranding itu kan sesuatu hal yang punya arti yang penting begitu ya. Nah kalau dari PSI sendiri untuk rebranding tidak hanya soal logo tapi juga nanti soal kepengurusan begitu ya, one man one vote begitu. Nah ini seperti apa soal rebranding ini sendiri nantinya? Apa yang bisa diharapkan? Saya kira rebranding termasuk dalam perubahan logo nanti tanggal 20 kami akan umumkan di depan Bapak Presiden, karena per hari ini Bapak Presiden sudah confirm untuk hadir di tanggal 20. Kami ingin memberikan kepada seluruh yang hadir di Kongres, kami ingin memperlihatkan bahwa Partai PSI akan ada rebranding yang termasuk logo. Tentu ini tidak hanya secara simbolis Mbak ya, tapi sekali lagi bahwa kami ingin mengambil secara substansi dari perubahan logo, bahwa ini adalah perubahan yang ingin mendekatkan Partai PSI dengan perkembangan zaman. Kita ingin lebih relevan lagi, dan sekali lagi bahwa per hari ini sejak ada rencana. Kalau nyeri otot, ada counter pain. Jadi kami melihat bahwa ini adalah momentum yang tepat. Sekali lagi bahwa tujuannya adalah untuk bagaimana ke depan Partai PSI bisa lebih kuat lagi, tentu dalam hal untuk mengawal perjuangan-perjuangan dari masyarakat itu sendiri dan menjadi kekuatan dalam konsolidasi organisasi yang akan datang. Oke, soal rebranding ini cukup menarik begitu ya, tidak hanya soal logo tapi mungkin nanti ada soal kepengurusan juga, atau mungkin kemudian dengan masuknya Pak Jokowi ini juga menjadi rebranding baru juga bagi Partai Solidaritas Indonesia. Nanti kita akan tanyakan itu ke Bung Saidiman, apa dampak yang bisa diraih oleh seorang atau oleh partai politik PSI begitu ya untuk rebranding ini, termasuk juga soal kok kayaknya baru pertama kali ya Pak Jokowi mengenakan jaket partai politik, apa itu tandanya? Tapi jangan dijawab dulu Bung Saidiman, tetaplah bersama kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Pagi.